Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Permana dari Pendidikan Biologi B, Universitas Negeri Jakarta, angkatan tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu overthinking, apa dampak overthinking, dan bagaimana menangani dari overthinking. Oke, apa itu overthinking? Kalau kita lihat dari istilah overthinking yang berasal dari bahasa Inggris ini, over yang artinya berlebihan dan thinking yakni berpikir. Jadi overthinking adalah berpikir secara berlebihan, atau sederhananya overthinking adalah keadaan di mana seseorang mengalami berpikir secara terus-menerus seolah-olah tiada ujungnya. Nah, overthinking ini sangat berbahaya bagi manusia karena dapat menghambat kinerja, produktivitas, dan aktivitas manusia. Kemudian apa dampak dari overthinking ini? Ada 3 dampak besar yang dapat dialami oleh penderita overthinking. Yang pertama adalah gangguan tidur. Overthinking dapat mengganggu jam tidur karena ketika kita tidur, maka itu pikiran-pikiran penuh akan melintas di otak kita, yang akan mengakibatkan tidur kita menjadi terganggu atau biasa kita sebut dengan insomnia. Kemudian yang kedua, yakni akan mengalami gangguan kesehatan. Overthinking ini akan mengakibatkan psikosomatik, yakni penyakit di mana pikiran akan mempengaruhi kesehatan yang akhirnya akan memunculkan berbagai penyakit. Kemudian 3, gangguan mental. Overthinking dapat mengakibatkan gangguan mental karena overthinking ini adalah berpikir secara terus-menerus di dalam kepala sehingga dapat mengganggu mental bagi manusia apabila overthinking terjadi secara terus-menerus. Lalu bagaimana cara menangani overthinking ini? Ada dapat 3 hal yang kita dapat lakukan. Yang pertama adalah mengevaluasi hal yang sudah pernah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang pernah kita lakukan masa lalu, entah itu kesalahan-kesalahan yang dapat berpotensi mengalami overthinking, sehingga kita dapat belajar dari kesalahan, sehingga ketika di masa depan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah bercerita kepada keluarga atau teman yang dapat dipercaya. Karena ketika overthinking ini biasanya seseorang bingung akan bercerita kepada siapa. Maka pilihan yang tepat adalah kepada keluarga atau kepada teman yang dapat dipercaya. Sehingga pikiran-pikiran penuh ini akan dapat terurai. Karena adanya kritik dan saran terhadap keluarga dan teman-teman kepada diri kita. Kemudian yang ketiga adalah menuliskannya ke dalam sebuah catatan. Hal ini untuk menguraikan pikiran-pikiran dalam kepala kita agar kita dapat tahu prioritas mana yang dapat kita kerjakan terlebih dahulu di dalam sebuah catatan. Jadi kesimpulannya, overthinking ini memang sungguh bahaya sekali karena dapat mengakibatkan menurunnya kinerja aktivitas manusia, khususnya mahasiswa yang berpotensi tinggi dalam mengalami overthinking ini. Namun kalau kita tahu apa dampak dan bagaimana cara menanganinya, kita bisa menghadapi overthinking. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata atau lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.